Berarti artinya gajinya harusnya kalau kotor itu kira-kira 20-an juta, Wak. Setelah dipotong 8 jutaan, akhirnya cuma dapat kira-kira 10 sampai 12 juta. Wak, kembali lagi bersama Waban Cerit. Sebelum kalian tonton episode ini, agak kalian subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Ya, kali ini aku mau mewawancara satu teman yang dia adalah seorang kenshusei atau tenaga magang di sini di Jepang. Ya, kita akan tanya-tanya kira-kira gimana proses untuk sampai ke sini. Dia juga sama dari Medan. Nanti kita pakai bahasa Medan juga ya. Oke, ini dia kawan kita, Siregar. Mana, bro? Sini kau. Ya, memang dia tengok aja bendonya, coy. Ya, agak gelap memang orangnya. Ya memang kayak gini. Asli mana, coy? Aku lahir di Medan, tapi besarnya di kampung, Bang. Kampung di Siantar. Persea. Persea. Oh, Persea masuk lagi ke dalam itu. Persea, Wak. Bentar, Wak. Ada motor, Wak, lewat, Wak. Kereta, Wak. Kereta ini, Wak. Oke. Tahun berapa ke Jepang? Tahun 2015. 2015. Waktu itu umur berapa, Wak? Waktu itu umurnya masih 20 berapa ya? 24. Itu pertama kali jadi kenshu umur 24. Oke, coba kau ceritakan dulu sama kawan-kawan kita di sana. Gimana proses kau menjadi kenshu gitu? Sekarang prosesnya IM Jepang atau swasta? Kau lah, pengalaman kau lah, Oh. pengalaman kau. Kalau proses dari IM Jepang itu pertama kita daftar dulu melalui Depnaker kan. Nanti persyaratannya Website itu daftarnya. websitenya. Oh, Enggak deh, bawa berkas-berkas langsung ke Depnaker. Di Depnaker terdekat lah kan gitu kan. Nanti bawanya persyaratannya nanti buka aja di websitenya. www.pemagangan.com. Oh. Nanti ada persyaratannya dilampirkan di situ. Kalau untuk yang IM ya, yang IM Jepang. Terus kau tengok syarat-syaratnya di website, terus kau antar berkas ke Depnaker. Depnaker. Waktu kau antar ada syarat-syarat lah ya kan? Ada Kayak syarat-syarat nanti. tinggi badan. Iya, tinggi badan misalnya kalau laki-laki minimal 160 gitu kan. Berat badannya minimal 50 kilo. Tamat SMA ya? Mulai umur berapa? Minimal? Mulai umur minimal 20 tahun. Oh, minimal 20 tahun? Minimal 20 tahun. Tamat SMA? Tamat SMA lah. SMP nggak Minimal kan. boleh? SMP nggak boleh, Bang. Misalnya nggak lulusan SMP, nunggu 20 dia daftar nggak boleh? Nggak boleh. Harus SMA sederajat. Oh. Untuk yang kensusei ya. Terus prosesnya lagi sampai di daftar baru? Proses nanti udah lulus berkas itu, nanti kan ada jadwal ujiannya dari, lihat aja di situs www pemagangannya itu. Nanti ada tanggal ujiannya, dipanggil ke Depnaker lagi. Nanti Terus? ujian pertamanya nanti ke Smaptan, cek fisik tubuh. Itu nggak boleh ada tindik, Bang. Tindik, tato. Terus Kacamata? Mata boleh? kacamata kayaknya pas medical nanti takutnya ini kan. Oh. Soalnya ada medical juga kan. Oh ya, paling enggak Paling minus kecil bisa lah ya. Hmm. Lihat jarak jauh gini tanpa kacamata ya. Iya. Kalau Terus? bisa jangan pakai kacamata. Hmm. Tindik, tato sama cacat fisik. Oke. Terus hari kedua itu ujian matematika. 20 soal itu 15 menit. 15 menit. Terus hari ketiga kita ujian fisik. Fisik. Lari-lari. Lari 3 km 15 menit. Oh. Push up 35 kali, sit up 25 kali, Bang. Sedap kali itu, Wah, Pak. sedap kali. Ada yang pingsan di situ, Pak. Aku itu kemarin gagal ini, Bang. Gagal push up, aku pernah gagal. Jadi aku push up 30 kali kan. Seharusnya kan 35 kali push up kan. Jadi minta tolong sama orang Jepang, minta tolong lah. Oh, orang Soalnya Jepang langsung testing. iya, pas waktu itu ada orang Jepangnya kan. Oh. Aku udah berapa kali gagal, minta tolong lah, kasih kesempatan. Dikasih kesempatan memang, disuruh ulangi 10 kali lagi kan. Tapi malah dapat 5. Gagal juga. Oh, berarti buat kawan-kawan yang mau daftar, kalian ingat Persiapkanlah fisik. persiapkan fisik, latihan push up, lari. Terus hari keempatnya bahasa. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Di situ kalian nggak dikursuskan sama Depnaker, kursus sendiri. Kalau bisa sebelum kita ujian ke Depnaker, sebelum melemparkan berkas, kalau bisa dari LPK dulu lah kan, belajar dulu bahasa. Tapi maksudku kalau misalnya ada orang nih, dia udah ada ujian mandiri lah, udah ada N5 atau N4, itu bisa dipakai atau ikut tes juga? Bisa kayaknya bisa. Oh, oke, udah Malah lulus. lebih gampang kayaknya. Udah lulus itu, tinggal nunggu hasilnya sekitar sebulan kalau nggak salah itu. Nunggu hasil, terus medical check up. Lulus medical check up berangkat? Belum, masih masuk CVS lagi, Bang. Chef apa tuh? Tempat pelatihan pendidikan ini, kayak bimbingan lagi lah, belajar bahasa, pendidikan mental kan gitu kan. Oke. Fisiknya. Oke. Terus? Selama 2 bulan di wilayah. Sesudah itu dikirim lagi ke CVS Jakarta. Berarti waktu CVS di wilayah ini ada ujian juga, bentukan ke Jakarta atau enggak? Atau semua berangkat yang udah sampai? Ada juga ujiannya. Ada juga ujiannya itu biasanya sebelum keberangkatan.
Aku soalnya nggak pernah masuk CVS daerah bang, tapi dengar-dengar ada. Oh, kau langsung ke Jakarta kemarin ya? Aku dari swasta kan, aku terakhir kan dari swasta. Jadi Oh. nggak melewati CVS ini. Oh, oke. Jakarta. Baru setelah Jakarta berapa lama? Setelah CVS? Jakarta itu biasanya 3 bulan CVS kan. Terus? Pendidikan semua lah, fisik, bahasa kan. Nah habis itu sesudah dapat perusahaannya langsung berangkat. Habis berangkat masih belajar lagi di Jepang 1 bulan lagi bang. Oh, oke. Sebelum bekerja ya. Setelah itu udah Setelah resmi. itu udah resmi lah jadi Kensusei. Oke, pertanyaan. Kalau misalnya waktu CVS ini Jakarta nih gagal atau ujian lagi ada ujian tertulis apa gagal, pulang. Enggak. Atau Biasanya itu yang udah fatalnya pasti? kalau di Jakarta itu fatalnya medical. Oh, Yang penting kita disiplin aja. oke. Itu asrama. Asrama. Waktu CVS asrama itu kita bisa pilih perusahaan. Nah, biasa banyak tuh yang naik-naik. Bang, perusahaannya bisa pilih nggak bang? Kalau untuk kita misalnya nggak suka nih perusahaan ini, boleh pilih nggak? Aku kan swasta bang. Kebetulan apa yang disediakan Harus kita itu. ikut tes, lulus ya udah berangkat. Kalau misalnya kau nggak mau nih, nggak mau aku nih kayaknya Ya capek kita nih. tunggu program yang lain. Ngerti. Sementara nunggu program kan butuh waktu. Oke, pertanyaan lagi. Berapa keseluruhan biaya yang keluar? Berapa ya kalau melalui IM? Hmm. Tahun 2010 masih murah ya, 1.900.000 1 juta. 1.900.000. Tahun 2010. Iya, waktu 2010, itu Bang. 1.900.000 itu artinya total sampai berangkat. Enggak, cuman pendidikan doang itu. Jadi sistemnya itu gini bang. Misalnya kita gagal di tahun ini, tahun depan kita belajar nggak bayar lagi. Ngerti. Jadi untuk ikut pendidikan bayar 1.900.000 Pada saat itu. saat itu ya. Kira-kira sekarang mungkin 2,5 juta. Enggak, mungkin. sekarang udah sekitar 4 juta ke 5 juta gitu bang. Biaya Oh. pendidikan. Pendidikan itu bahasa Jepang aja. Bahasa Jepang doang ya. Oke, pendidikan 3 bulan ya. Iya 3 bulan. 3 bulan. Minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi kalau di situ tes ya, tes bahasa Jepang ya. Tes bahasa Jepang ada. Kalau gagal, kita ikuti gelombang berikutnya untuk belajar lagi tapi nggak belajar bayar lagi tapi nggak bayar lagi. Iya kan? Setelah itu untuk tahap berikutnya adalah fisik ya. Fisik juga nanti dibina kalau kita melalui LPK. Nanti di LPK kita dibina semua. Itu ada tambahan biaya lagi. Udah itu semua sih. 4 juta 4,5 kalau ke 5 sekarang juta ya. itu, Ya, heeh. oke. Terus kalau udah lulus baru ke Jakarta, Jawa. Kan itu untuk apa? Cuma pelatihan bahasa di LPK. Untuk persiapan kita pemantapan lah untuk ujian di Benar. Oke. Terus Naker. terus berangkat ke Jawa itu kita bayar lagi Berangkat ke Jawa enggak lagi. untuk pelatihan fisik tadi. Medical doang. Medical. Medical. Oh. Medical sekitar 1 juta ke 1,3 gitu Itu lah. daftarnya bayarnya di wilayah juga. Sesudah kita lulus wawancara tadi kan ada medical. Oh. Bayarnya di wilayah. Oh, setelah itu Setelah Berangkat itu ke Jawanya, berangkat ke Jawanya. bayar lagi nggak? Artinya selama pelatihan Selama bayar. pelatihan di Kayak daerah. kan dapat makan apa. Oh itu udah gratis. Pokoknya selama kita udah masuk CVS itu udah gratis. Oh, tapi asrama, Asrama makan apa semua ditanggung. sini. Soalnya pemerintah punya kan. Itu Yang- Depkes ya? Apa? Yang Depkes resmi dari IM Jepang. juga. IM ya? IM IM itu Jepang. apa panjangnya? IMM Jepang Internet artinya mobile. Apa internet mobile? apa ya kepanjangannya? Udah lupa aku bang. Imigrasi. Betul aku. Oh. Nanti cek di Google aja lah. Oh, IM Japan ya. IMM Jepang. IMM Japan. Itu untuk pemberangkatan ke Jepang, Kensu ya, Kensusei. Jepang. Itu kerjasama dengan Depnaker. Ya kerjasama dengan Resmi ya. Resmi dong. IMM itu pemerintah punya. Pemerintah punya. Oh, tapi LPK swasta ya. Kalau LPK swasta. Oh, dari LPK baru ke IMM. Baru berangkat ke Jepang. Ya Terus aku dengar kau ada sempat berapa kali gagal. 6 kali bang. Itu gagalnya apa aja? Kesemaptaan, ada push up juga, ada wawancara juga. Macam-macam. Wawancara bahasa Jepang. Bahasa Indonesia. Kenapa kau gagal? Kebetulan kalau tamatan SMA itu harus ada sertifikat teknik, pengalaman teknik. Oh. Jadi kalau yang biasa nggak bisa. Nggak bisa, harus ada sertifikat teknik. Jadi kau dulu nggak ada. Ada, tapi ketahuan sertifikat itu nggak legal. Kebiasaan Jadi yang- Indonesia. Kawan-kawan Indonesia mungkin pernah melakukan itu ya. Jadi yang pakai sertifikat itu gagal semua bang. Tapi itu masa lalu ya. Masa lalu, biar Setelah itu berlalu. kau punya sertifikat aslinya. Sudah Berikutnya sertifikat aslinya, aku malah jadi swasta, itu nggak dibutuhkan malah. Oh iya. Jadi dari 2010 berhasilnya 2015. 2015. Itu udah umur maksimal ya. Udah dua berapa ya? 24. 24. Itu masih Belum lah, maksimal. maksimal 26. Oh, sampai 26 tahun. 26. Dari 20 tahun sampai 26 tahun. 20 sampai 26. Untuk Kensusei ya. Untuk Kensusei. Oke, kemarin di perusahaan apa? Pengelasan bang. Pengelasan. Berat itu ya? Berat lah, pasti berat. Megangnya besar sih. Tegap ngomongnya. Oke, awak ya. Oke, awak. Itu dari 2015. Dari 2015. Kontrak ya 3 tahun. Kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun di bagian pengelasan. Pengelasan. Sistem penggajiannya gimana? Sistem penggajian kami hitung-hitungan jam. Per jam berapa? Sejamnya 900 yen. Oh, terus bersih
Kalau tunggu, kotornya dulu lah, kotornya. Kotornya gimana ya ngitungnya? Itu tergantung banyak ini ya. Tergantung banyak harinya. jamnya ya. Heeh. Kalau ada lembur dan sebagainya. Kalau Tapi ada potongan lembur. besar sini, Wak ya. Potongan besar bang. Mau tahu berapa bang? Berapa? Waktu aku kan susah aja bang. Sebulan itu 1 bulan ya. Potongan itu 60.000, 50.000 sampai 60.000 lah. Yen. Berarti kalau dirupiahkan berapa bang? 50 sampai 60 ribu berarti kira-kira 8 juta coy. 8 juta potongan, Wak. Dengan gaji Sebulan ya. Sebulan dengan itu, kisaran gaji berapa? Antara sekian sampai sekian. Bang. Kisaran gaji waktu itu 11 bang. Itu setelah dipotong. Sudah dipotong ya. Berarti artinya gajinya harusnya kalau kotor itu kira-kira 20-an juta, Wak. Enggak nyampe lah bang. 18 jutaan ya. 11 bang. Kotor. Kalau Kotor hitungan- ya, kotor. Oh kotornya ya. 20-an juta. Kotornya ya. Setelah dipotong 8 jutaan, akhirnya cuma dapat kira-kira 10 sampai 12 juta. Iya. Kalau nggak salah yang dari IMM itu, maksudnya orang IMM katanya kalau udah selesai 3 tahun, kontrak 3 tahun kan ya, Iya 3 tahun. dapat uang balik katanya. Kalau dari IM dapat uang tunjangan lagi. Kalau kami cuma ditunjang-tunjang bang. Artinya kalau udah selesai 3 tahun, kita dapat kembali uang kisaran kalau nggak salah Sekitar 100 juta lah. 100 juta, lumayan lah. Kalau dari IM Jepang. Itu buat kawan-kawan IMM udah bisa dipikirkan setiap selesai 3 tahun harus sudah mulai pikir mau buka bisnis apa. Jangan terlena dengan Masa kehidupan Jepang, Wak ya. Kehidupan Jepang, Kayak gini lah. jalan-jalan, minum-minum, jadi gila kayak gitu. Ya kan, sampai rumah sampai udah 3 tahun habis dapat uang, rupanya bingung mau ngapain. Ya, tapi salutnya Wak ini ya, aku lihat di Facebook dan sebagainya, dia berjuang untuk orang tuanya. Pulang dia kemarin 2015, berarti 2018 pulang ya. Iya dulu. 2018 dia pulang, dia sudah punya usaha kasih ke mama di kampung. Bisnis apa, Pak? Bisnis warung Warung ya. Di Porsche ya? di kampung Iya, Porsche ya. Pintu Pohon. Ini. Aku lihat dia bangun dari kosong gedungnya, ruangannya, rumahnya ya. Enggak lah. Cuman perbaiki rumah, renovasi sedikit, sama warungnya mama direnovasi. Hasil kerja keras 3 tahun. Membanggakan orang tua. 2018 dia pulang, sekarang tahun lalu ya 2019 balik lagi dengan status yang berbeda. Jadi visanya yang dulunya magang, sekarang Susi Tokutei. Tokute, yang artinya Spesifik skill worker. Gimana tentang itu? Kita nantikan video berikutnya. stay tune. Sampai jumpa. Kasih Sampai dulu jumpa. pantun-pantunmu. Jalan-jalan ke kota Medan. Cakep. Jangan lupa singgah ke Bandung. Sedap. Jauh kali bang. Dadah. Wak, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mau lihat deh. Arigato.